Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak kelas 9 SMPT Buah Hati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan semua kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Teman-teman kelas 9, perkenankan, saya Bu Erin akan menyampaikan paparan materi yang akan kita pelajari di kelas 9. Sebelum Bu Erin memaparkan materi untuk 1 semester ke depan, Bu Erin ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang amanah Bu Erin saat ini. Saat ini, Bu Erin diberi amanah untuk menjadi wali kelas 7B, menjadi guru IPA kelas 7 dan 9, guru PPKN kelas 8 dan kelas 9. Dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa Bu Erin paling sering ketemu dengan kalian, dengan anak kelas 9. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan Bu Erin, karena kita akan bertemu saat pelajaran IPA dan PPKN. Seperti pembelajaran PPKN, tata tertib kita tidak jauh berbeda dengan tata tertib pembelajaran saat pembelajaran PPKN, yaitu kalian harus pertama niat karena Allah supaya saat belajar kita bisa mendapat pahala dari Allah. Selanjutnya, saat pembelajaran IPA, Bu Erin minta tolong sekali kalian berpakaian yang rapih supaya bisa lebih semangat. Kondisi sudah mandi, tetap bersungguh-sungguh, dan tidak lupa menyiapkan materi. Materi di sini bukan hanya modulnya, bukan hanya tugas-tugasnya, bukan hanya alat tulisnya, tapi materinya di sini termasuk gadget dan kuota yang memenuhi. Next, cakupan materi di kelas 9 semester 1. Sebenarnya bukan hanya ini ya, nanti kita akan tambahkan lagi. Cakupan materinya untuk kelas 9 semester 1 atau semester gasal. Yang pertama adalah pewarisan sifat. Kira-kira seperti apa ya pewarisan sifat itu? Nah, pewarisan sifat ini contohnya adalah tentang DNA, RNA. Kalian juga nanti akan belajar tentang persilangan. Kenapa ayahku golongan darahnya AB, kok ibuku B, sedangkan aku anaknya kok golongan darahnya A, tidak sama dengan ayah atau ibu. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Apa karena aku bukan anak orang tuaku? Nah, seperti itu caranya. Insya Allah nanti kita akan pelajari berkaitan dengan pewarisan sifat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang listrik statis. Yang paling fenomenal yaitu tentang apa namanya itu ketika gelas penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut, kemudian ditempelkan ke kertasnya pada nyangkut. Itu kenapa kira-kira? Nah, itu adalah listrik statis. Tidak hanya itu, nanti ketika kita belajar tentang listrik statis, kita pasti akan belajar menghitung, teman-teman. Oke, next adalah listrik dinamis. Listrik dinamis seperti yang ada di gambar contohnya, mengapa lampu bisa menyala? Apakah karena ada sulap atau apa? Di sini nanti kita akan belajar tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, menghitung hambatan, menghitung kuat arus, menghitung tegangan, dan macam-macam. Nanti kita akan menghitung. Itu adalah cakupan materi kita di semester 1. Sebenarnya nanti di semester kedua, materi semester kedua juga harus diselesaikan di semester 1. Kenapa? Karena kalian sudah kelas 9, nanti di semester 2 fokus kita adalah untuk persiapan ujian sekolah.
Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami bersama. Semoga kita bisa bekerja sama, materinya selesai, kalian paham, sehingga Bu Erin bisa bertanggung jawab dengan ilmu yang Bu Erin berikan kepada kalian. Selanjutnya adalah penilaiannya. Penilaian kita ada 3 penilaian jenis penilaian ya, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian sikap biasa Bu Erin akan menilai dari observasi kalian selama di grup WA, selama berkomunikasi dengan Bu Erin, selama interaksi kalian selama Zoom dan lain-lain. Dari penilaian pengetahuan ini akan ada nilai harian, yaitu ada nilai harian, kemudian ada nilai lisan dan tugas. Di akhir akan ada PTS, PAS, dan PAT. Tambah satu lagi, yaitu ada ujian. Untuk kelas 9 tidak ada PTS 2, hanya ada PTS 1, PAS, PAT, dan ujian. Penilaian keterampilan seperti biasanya, kita akan mengambil dari penilaian praktik, produk, proyek. Media yang digunakan. Kemarin kita hanya menggunakan WA, YouTube, Zoom, Google Classroom. Tahun ini insya Allah kita akan perluas media yang kita gunakan. Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Zoom Meeting, bisa menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meet, atau Pad. Yang asing di telinga kalian mungkin Pad. Pad itu apa? Pad adalah aplikasi untuk simulasi praktikum IPA. Sehingga nanti kita bisa lebih mudah mempelajari materi IPA. Kalau kalian penasaran, boleh ambil HP-nya, kemudian cari di Play Store. Ya, di Play Store. Nanti kemudian kalian cari yang namanya aplikasi Pad. Di situ nanti akan muncul beberapa simulasi. Ada yang genetika, segala macam, nanti kita belajar dari situ. Karena kita tidak bisa praktikum secara langsung, jadi kita optimalkan untuk medianya. Semoga bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam memahami materi.